Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara, Salam. Malam hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam acara online discipleship. Tema malam hari ini adalah bagaimana mengenal Allah Bapa. Ya, mengenal Allah Bapa. Setelah kita belajar tentang adanya Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, sekarang kita akan mengenal dulu nih. Sebenarnya Allah Bapa itu siapa dan bagaimana caranya supaya kita bisa kenal dan tahu tentang Allah Bapa. Karena Allah Bapa ini adalah satu pribadi yang sulit untuk diketemui ya, karena dia tempatnya adalah tempat yang tak terhampiri. Itu istilah di dalam Alkitab ya. Tapi puji Tuhan Bapak Saudara, ada yang menolong kita. Sehingga walaupun Allah Bapa itu adanya di tempat yang tak terhampiri, kalau Anda mendengar kata istilah tak terhampiri artinya apa? Gak mungkin bisa ke sana, bukan? Gak mungkin bisa mendeteksi. Ini merupakan sesuatu yang kalau toh Anda kerjakan itu mission impossible ya. Jadi buang-buang waktu, gak bakal ketemu kan apa? Tempatnya tak terhampiri seperti itu. Tapi pada malam hari ini, kita boleh bersyukur kalau kita bisa akhirnya boleh mengenal tentang Allah Bapa itu. Nah, bagaimana caranya? Ada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus, yang mengemban misi. Ketika disuruh turun oleh Bapaknya ke dunia, sebenarnya misi Tuhan Yesus itu apa? Ya, memang Bapak Saudara, benar kalau dikatakan bahwa tujuan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa dan menyelamatkan manusia. Itu betul. Itu secara umum semua orang akan berbicara tentang hal ini. Yesus datang untuk menebus dosa dan menyelamatkan manusia. Itu merupakan misinya juga. Tetapi ia ternyata, atau Tuhan Yesus ternyata mempunyai misi yang lain. Selain hanya menebus dosa dan menyelamatkan manusia. Ya, misinya apa? Yakni untuk memperkenalkan Bapaknya kepada umat manusia. Jadi sekarang kita ada tambahannya ya, tambahan pengertian maksud saya. Jadi ini bukan ditambah-tambahin, bukan. Pengertian yang selama ini masih terselubung, malam hari ini boleh kita mengerti bersama-sama. Bahwa misi daripada Tuhan Yesus, pertama, dia diutus oleh Bapaknya ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Ini sudah diketahui secara umum. Yang kedua, ya, yang boleh kita ketahui bersama-sama. Ternyata, ya, kalau orang Korea, ya, bilang jebule, ya, tibanya, ya. Nah, ternyata ada misi yang lain. Misinya apa? Yesus itu selain menyelamatkan dan menebus manusia, ternyata Tuhan Yesus itu mengemban sebuah tugas yang lain lagi, yakni adalah memperkenalkan Bapa atau Allah Bapa itu kepada umat manusia. Kenapa Allah Bapa itu harus diperkenalkan? Karena enggak satu orang pun bisa kenal dengan Bapa dengan sendirinya. Makanya butuh pengantara, butuh satu pribadi yang lain yang telah terlebih dahulu mengenal tentang Bapa dan telah tahu akses bagaimana untuk menuju kepada Bapa itu, dialah yang sekarang boleh membawa kita dan memperkenalkan kita kepada Bapa itu. Amin. Jadi enggak ada seorang pun juga yang bisa kenal Bapa kalau tidak dikenalkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu orang yang beruntung. Anda sekarang bisa mengenal Allah Bapa. Karena ketika Anda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus sendiri, karena itu adalah merupakan sebuah misinya juga, mau tidak mau, dia juga harus mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, selain aku, ada yang lainnya, yaitu Bapakku. Nah, kok aku nggak pernah lihat?
Ya kamu nggak bisa melihat karena dia ada di tempat yang tak terhampiri. Oleh karena itu, aku datang memberitahu kepada kalian semuanya. Ada yang namanya Allah Bapa itu. Amin. Nah, saudara, nanti kalau muncul pertanyaan, ketika Anda berkata bahwa Yesus datang untuk memperkenalkan Bapaknya kepada umat manusia, pasti ada orang yang bertanya, why? Mengapa? Ya, mengapa harus diperkenalkan? Anda harus bisa menjawab. Kenapa Yesus harus memperkenalkan Bapaknya? Karena faktor atau masalah tempat itu ya, dan keterbatasan daripada manusia yang tak pernah bisa menggapai Allah Bapa itu. Nah, oleh sebab itu sekarang kita boleh menangkap. Ya, karena itu selama itu umat manusia belum pernah mengerti bahwa ada seorang Bapa yang lain yang berada di atas Tuhan yang selama ini telah dikenal oleh umat manusia. Jadi selama ini yang dikenal oleh semua bangsa sebagai Tuhan atau Allah atau God atau Lord ya atau Tienkung atau Tikong atau Debata Nabolon Mula Jadi atau istilah lainnya Sang Yang Widiwasa atau apapun namanya dan istilahnya, sebenarnya tidak lain adalah Yehova atau Yahweh atau Yehosua atau Yesus. Ya, saudara, perhatikan ya. Jadi kalau semua bangsa mereka boleh menyebut adanya Tuhan, adanya Allah, adanya God, Lord, Tienkung, Tikong, Debata, Nabolon, Mula Jadi, apapun yang disebut itu. Sebenarnya mereka ini sedang devosi kepada satu pribadi ini, yaitu Yehova atau Yahweh. Yang dikenal dulu namanya Yehosua. Atau sekarang dalam perjanjian baru, nama itu adalah dikenal dengan nama Yesus. Ya, nah, tak seorang pun pernah melihat Allah Bapa, kata Yohanes, dan juga Tuhan Yesus sendiri. Itu berarti yang dilihat oleh Musa dan orang-orang Israel di atas Gunung Sinai atau di atas Gunung Horeb bukan Allah Bapa, tetapi itu adalah Yahweh atau Yehova. Jadi kita bisa menyimpulkan ya, dari beberapa catatan ini, Bapak Ibu Saudara bisa menangkap sekarang. Ketika orang berbicara tentang Tuhan, Lord, apapun cara menyebutkan mereka, sebenarnya mereka itu sedang memanggil atau memuja Yahweh atau Yehova. Ya, Yahweh atau Yehova. Tapi mereka tak pernah menyentuh namanya Allah Bapa. Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya itu, bahwa tidak ada seorang pun yang mengenal anak Allah Bapa kecuali anak itu. Dan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa kecuali anak itu. Dari pernyataan Tuhan Yesus ini, kita bisa mengambil kesimpulan. Sebelum masa Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, artinya orang-orang yang hidup di sebelum masa itu, mereka hanya mengenal istilah Yahweh atau Yehova. Tapi tak pernah mengenal Elohah atau Allah Bapaknya. Amin. Kenapa? Walaupun Allah Bapa itu sudah ada sebagaimana ada dan lebih dulu ada daripada Yehova, namun karena Allah Bapa itu tak pernah bergeser dari headquarternya di sana itu, ya. Jadi yang pergi melalang buana itu ke seantero jagat raya itu sebenarnya adalah Tuhan Yesus. Yang dulu dikenal oleh bangsa Israel sebagai Joshua atau Yahweh atau Yehova tersebut. Ya, jadi kalau orang Israel pernah dikatakan tua-tua itu pernah melihat Allah. Yang dilihat itu bukan Allah Bapa, tapi yang menyatakan diri waktu itu adalah Tuhan Yesus. Ketika Musa melihat ya Allah, siapa yang dilihat? Bukan Bapa. Yang dilihat adalah Yesus.
Jadi orang-orang perjanjian lama itu belum ada yang pernah melihat Bapa. Dalam kitab Ibrani dikatakan Bapa itu api yang menghanguskan, betul nggak? Jadi kalau lihat Bapa itu gosong, api yang menghanguskan. Nggak ada yang bisa melihat Bapa. Itu kata Tuhan Yesus, ya. Mari saudara, kita lihat bersama-sama beberapa ayat untuk mendasari apa yang kita bahas pada malam hari ini. Matius pasal 11 ayat yang ke-27. Mari kita baca sama-sama ya. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Bapak Ibu Saudara, dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus katakan, semua telah diserahkan kepadamu. Jadi Bapaknya itu mendelegasikan termasuk tugas dalam misi ke dunia ini diberikan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan, semua itu telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Jadi Yesus itu mendapatkan sesuatu dari Bapaknya. Amin. Nah, orang-orang yang masih punya paham Jesus only. Pokoknya Allah itu satu, ya Yesus itu tok. Ya Bapak, ya Yesus, ya Roh Kudus, ya Bapak, seperti itu. Ya. Mereka tidak akan mengerti apa artinya diserahkan. Bapak menyerahkan sesuatu kepada Yesus. Menyerahkan otoritas untuk dia boleh melakukan, menjalankan otoritas itu di atas bumi ini. Dan Tuhan Yesus bilang, kamu tak pernah bisa mengenal Bapakku itu. Yang memberikan otoritas kepadaku itu. Ya. Hanya aku yang tahu tentang Bapak itu. Dan kalau kamu nanti tahu, itu bukan karena kamu bisa melihat Bapak, bukan. Tapi karena akulah yang akan memberitahukannya kepadamu. Amin. Jadi kita tahu tentang Bapak dari mana? Dari Tuhan Yesus. Kalau kita tidak kenal Tuhan Yesus, kita tidak kenal Bapa. Nasib Anda akan sama seperti bangsa Israel dan orang-orang perjanjian lama. Hanya bisa menyebut Allah, tapi tak pernah memahami siapa Allah itu. Tapi Yesus datang sebagai terang. Di dalam terang itu tidak ada rahasia yang tersembunyi. Amin. Semuanya disingkapkan. Jadi Yesus menyingkapkan, membuka semua apa yang selama ini menjadi misteri dan rahasia ilahi. Ya, di kalangan para rohaniawan itu ada istilah kalau sudah mentok nggak bisa dipikirkan, lalu pakai istilah yang aman saja. Itu rahasia Allah. Kita tak perlu tahu. Ya, itu rahasia Allah. Siapa yang pernah ya mendapatkan jawaban seperti itu? Dulu ya berapa kali saya ditanya oleh jemaat ya ketika saya habis khotbah di tempat lain atau khotbah di tempat tertentu gitu ya, atau di kelas-kelas pemuridan saya. Lalu beberapa orang tanya, Pak, tentang ini, tentang itu. Ya. Nah, untuk menghindari ya supaya tidak dibilang nggak tahu ya, mereka saya bilang itu rahasia Allah. Ya, mereka diam, aman gitu ya. Tapi Roh Kudus menegur, tidak ya. Ketika Yesus datang, dia sudah menerangi dan terangnya itu sempurna sehingga tidak ada yang tersembunyi dan tidak ada rahasia yang tidak disingkapkannya. Termasuk tentang misteri Allah Bapa ini. Amin. Mari kita lihat ayat berikutnya dalam Yohanes 1 ayat 18. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada para muridnya? Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Amin. Nah, kenapa Yesus itu kenal banget sama Bapaknya? Anda tahu tadi di ayat itu katakan,
Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapaknya. Jadi si anak itu di pangku Bapaknya. Tiap hari memandang wajah Bapaknya. Memandang wajahmu. Amin. Tiap hari plototin sampai tahu betul. Persis seluk-beluk tentang Bapak itu. Kalau dia berbicara memperkenalkan Bapak kepada kita, tidak ada satu titik atau koma pun ya, yang terlewatkan. Kenapa? Dia hafal tentang Bapaknya itu. Dia familiar tentang Bapaknya itu. Karena dulu waktu di alam roh, waktu di surga, Yesus itu tempatnya duduk di pangkuan Bapaknya. Enggak jauh dari Bapaknya. Dekat dengan Bapaknya. Amin. Walaupun ada satu kampung mungkin ya. Tapi kalau tempatmu berjauhan dan nggak pernah bertemu, ya Anda nggak kenal juga. Ya, apalagi di kota metropolitan seperti di Jakarta begini ya. Kadang-kadang satu RT saja gitu, kita nggak saling kenal satu dengan lain. Ketika ada orang tanya, kenal Pak ini, yang mana ya? Ditunjukin fotonya. Oh nggak kenal, nggak pernah lihat. Padahal itu cuma sebelah rumah kita, tiga rumah dari kita. Kadang-kadang kita nggak kenal orang-orang seperti itu. Betul nggak? Ya. Nah, Yesus bukan tetangganya Bapak. Yesus itu tinggal serumah, bahkan ada di pangkuan Bapaknya. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang Bapak itu tak perlu diragukan, tak perlu disangsikannya lagi. Amin. Ngerti maksud saya, saudara? Saya beri gambaran seperti ini. Kedekatan Tuhan Yesus dengan Bapaknya itu, ini merupakan alasan. Ketika dia memberitahu tentang Bapa yang tak terhampiri itu, detailnya seperti apa, bagaimana Yesus bisa kenal baik tentang Bapa itu. Karena bertahun-tahun, berabad-abad, dia bersama dengan Bapa itu. Dia tahu, ya, bukan hanya fisiknya, bukan hanya wajahnya, tapi juga sampai sifat hatinya, betul nggak? Keinginannya, semuanya Yesus itu kenal. Kenapa? Dia tiap hari ngobrol dengan Bapaknya. Chatting dengan Bapaknya. Dan Bapaknya terus ngomong tentang apa yang ada di dalam hatinya itu. Dituang kepada Yesus. Sehingga Yesus tahu tentang hati Bapak. Sehingga kalau dia memperkenalkan Bapak kepada kita, itu tidak setengah-setengah. Ya, kita bisa tahu keseluruhan tentang Bapak melalui Tuhan Yesus. Mari kita perhatikan. Dalam Keluaran pasal 33. Ini kisah dari Perjanjian Lama. Dikatakan bahwa ada orang-orang yang katanya pernah melihat wajah Allah. Ya. Keluaran pasal 33. Ayat 20 sampai 23. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat di dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Saudara, Tuhan Yesus sering menampakkan diri kepada Musa. Ya, kadang-kadang berwujud orang. Ya, kalau dikatakan malaikat M-nya besar, itu bukan malaikat Mikael, Gabriel, ya apalagi Lucifer, bukan, ya. Nah, M besar malaikat itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang hadir kepada orang-orang yang dijumpai karena ada misi, ada tugas yang akan dipercayakan kepada mereka itu. Jadi ada beberapa orang yang pernah ya face to face dengan Yesus. Tapi tentang Bapak ini, ketika bangsa ini pengen melihat tentang Bapak itu, apa yang dilakukan? Ada skenario-nya. Oke, di situ ada lekuk gunung ya. Nanti aku akan lewat di situ. Tapi ketika aku lewat, ya nanti matamu akan aku tutup dengan tanganku. Ya, walaupun itu 3 juta orang, saudara. Itu tangan Allah yang besar itu sanggup menutup mereka. Saking besarnya Allah itu ya. Ditutup mata mereka itu ketika Allah sudah lewat, lalu tinggal melihat punggungnya. Ya, tinggal melihat punggungnya. Jadi yang dilihat bukan wajahnya, tapi punggungnya. Ya, kalau melihat wajahnya kebakar.
Nggak tahan, saudara. Karena Allah itu adalah api yang menghanguskan. Nah, oleh sebab itu, Bapak-Ibu Saudara, Yesus mendeklarasikan dirinya. Ketika dia ada di muka bumi, dia berkata begini, ya. Yesus itu adalah akses atau jalan, ya. Yesus adalah jalan. Artinya, tak seorang sampai kepada Bapa tanpa mengenal Tuhan Yesus terlebih dahulu. Ia adalah jalan kepada Bapa. Catat baik-baik. Ya, bagian terakhir ini, setelah titik ini. Ia adalah jalan kepada Bapa. Tak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa mengenal Tuhan Yesus terlebih dahulu. Banyak orang kadang-kadang hanya mengartikan tentang jalan, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ya, nah, Anda hanya berpikir ketika Anda sedang mentok, menghadapi masalah, lalu Anda datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau kan jalan, ya, tolong dong, buka jalan. Jadi Tuhan Yesus kayak DPU saja. Dia buka jalan. Dia buat jalan saat tiada jalan. Tapi artinya apa? Artinya ketika Anda butuh pertolongan, ya apa yang Anda lakukan sedang mentok, Anda menganggap Tuhan itu jalan hanya ke situ aja. Gak masalah, saudara. Memang dia mau menyelesaikan masalah Anda. Amin. Dia peduli dengan persoalan Anda. Dia mau berurusan dengan hal itu. Tapi kalau pengertian Anda hanya sampai kepada kebutuhan jasmani Anda seperti itu, ya itu pengertian yang dangkal. Kalau Yesus mengatakan, aku ini jalan. Jalan kemana? Gitu loh. Jalan untuk apa? Ternyata yang jarang dimengerti dan dipikirkan oleh orang-orang Kristen tentang kata jalan ini. Kenapa mereka nggak pernah berpikir? Yesus itu jalan kepada Bapa. Kenapa nggak pernah ada di situ? Karena apa ya, keinginan untuk mengenal Bapa, pengen tahu tentang Bapa itu tak pernah muncul di dalam dirinya. Ya, pokoknya asal doa saya dijawab, penyakit saya disembuhkan, utang saya dibereskan. Oh puji Tuhan, terima kasih Yesusku. Dengarlah. Hanya mentok sampai di situ. Sebenarnya target kita itu apa, saudara? Target kita itu adalah menuju kepada Bapa. Catat baik-baik. Ya. Target kita ini kembali kepada Bapa. Nanti ketika kita ada di langit baru, bumi baru, di Yerusalem kota Allah yang kudus itu, itulah saat kita reunian dengan Bapa. Yang sanggup nyampe ke tempat itu, kenal dengan Bapaknya, tujuanmu ke sana, nah itu yang benar. Jadi Yesus ini merupakan jalan untuk kita boleh datang kembali sampai menuju kepada Bapa. Amin. Dan mengenal Bapa itu. Kan rubah mindset Anda. Yesus jalan. Jalan tentang apa? Bukan sekedar pertolongan dalam hidup saya. Tapi dia jalan untuk saya lebih mengenal Bapa. Kalau Anda tidak percaya kepada Tuhan Yesus, Anda tidak bisa mengenal Bapa. Ketika Anda sudah percaya kepada Tuhan Yesus, harusnya Anda bisa mengenal Bapa. Amin. Arah Anda itu kemana? Anda membutuhkan Yesus itu untuk apa? Ya, kalau Yesus hanya Anda jadikan kebutuhan untuk menolong masalah hidup Anda, ya Anda nggak akan sampai kepada Bapa itu. Tapi kalau Anda mau tiap hari chatting dengan Tuhan Yesus, tanya, Tuhan Yesus, Bapa itu piye toh? Apa kehendaknya bagaimana? Yesus akan membawa Anda karena dia ditugaskan.
untuk memperkenalkan Bapa. Dan dialah jalannya tersebut. Amin. Nah, saudara, apa yang dilakukannya? Pertama-tama, dengan ia atau Tuhan Yesus memanifestasikan perbuatan-perbuatan Bapaknya selama Tuhan Yesus di dunia. Tuhan Yesus hendak meyakinkan semua orang bahwa ada satu Bapa di surga yang sedang menyatakan diri di depan semua orang. Nah, saudara, tadi kan di sini ya, action daripada Yesus ketika di muka bumi, sebenarnya semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini, ya, itu adalah bentuk manifest. Jadi Yesus sedang memanifestasikan perbuatan-perbuatan Bapaknya selama di dunia ini. Gak heran, ketika ditanya oleh orang-orang Saduki, oleh orang-orang Farisi, oleh ahli Taurat, atas dasar apa kamu menyembuhkan orang sakit itu? Ya, atas dasar apa? Yesus menjawab apa? Aku melakukan seperti ini karena aku melihat Bapakku melakukannya. Apa yang dilakukan Bapak, itulah yang dilakukan oleh si anak. Duluan mana? Duluan Bapaknya. Bapaknya bergerak, Bapaknya action, baru anak bergerak dan action pula. Amin. Ya. Jadi Yesus itu hanya banyak duplikat saja. Meniru. Pokoknya surga ketika dia di bumi ya. Pokoknya surga, Bapaknya itu melakukan sesuatu, dia lakukan juga. Karena Yesus melakukan, menjalankan agenda Bapaknya. Dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Apa yang tidak dikerjakan oleh Bapa, tak dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ada orang tanya pada saya gini, ya, kenapa Tuhan Yesus itu kan berkuasa? Ketika di seluruh muka, ketika 3,5 tahun di muka bumi ini, kenapa dia nggak sembuhin saja semua orang sakit itu? Ketika dia datang ke kolam Bethesda itu, kenapa nggak seluruh orang yang sakit di Bethesda itu, ya, ditiup aja dari atas pohon kelapa gitu, ditiam istilahnya, ya, jadilah sembuh, ya, kayak pendeta sekarang. Impartasi urapan dari mimbar. Jadilah sembuh. Kenapa Yesus nggak lakukan begitu? Kenapa dia pilih beberapa orang untuk disembuhkan? Ya? Pernah berpikir nggak seperti itu? Yang ada di kolam Bethesda itu bukan ratusan. Tapi ribuan orang yang keadaannya sedang sakit. Ya, makanya nggak heran sekarang ada rumah sakit Bethesda. Itu ikut-ikutan di sana itu. Cuman di situ nggak ada malaikat yang menggoncangkan. Ya, yang ada banyak hanya dokter dan obat-obatan. Ya, nah saudara, nah ketika Yesus datang ke situ, ribuan orang sakit itu kenapa nggak langsung disuruh gandengan tangan saja? Mari semua bergandengan tangan ya. Saya hitung sampai ketiga, hitungan yang ketiga tarik nafas dan terima kuasa Allah itu. Jadilah sembuh. Kenapa Yesus nggak lakukan seperti itu? Ya. Nah, karena Yesus melihat, Bapaknya juga milih. Bapaknya bilang, nggak semua orang yang kamu lihat sakit di situ itu, nanti aku sembuh. Aku menyembuhkan orang yang memang siap untuk disembuhkan. Aku menyembuhkan orang yang memang layak untuk disembuhkan. Aku menyembuhkan orang yang pantas untuk disembuhkan. Ya. Artinya apa? Tuhan itu melihat. Setiap orang yang punya iman, mereka lah yang boleh mendapatkan anugerah itu. Yang nggak punya iman, ya enggak. Ya. Nah, Yesus tinggal niru aja Bapaknya. Ketika Yesus melihat, oh Bapaknya nyamperin orang yang lumpuh. Duduk di atas tilam, di atas tikar itu. Lalu disamperin juga. Dia juga ikutin bagaimana cara menyembuhkannya. Persis dan mirip seperti Bapaknya melakukannya. Ya.
Sehingga dia berkata kepada ahli Taurat itu, semua yang aku lakukan ini, itu yang dilakukan oleh Bapakku. Ya, sebenarnya Yesus bilang apa? Selain aku, ada Bapak di sana. Manifestasi daripada perbuatan Tuhan Yesus ini, sebenarnya ya, dia mau menyatakan, ini loh, ada yang melakukan seperti ini, saya ini hanya meniru. Ya, supaya kamu tahu apa yang Bapak lakukan itu. Mereka masih bingung, nggak ngerti. Bagaimana nih ya? Yesus, dia katanya niru Bapaknya seperti itu. Nah, kita lihat sekarang beberapa ayat supaya nggak bingung. Yohanes 14, ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Yohanes 14, ayat 6 sampai ke-7. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini, kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku ini jalan. Ya. Tidak ada orang yang mengenal Bapa. Ya. Tapi kalau kamu mengenal, ya di sini dikatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti juga kamu mengenal Bapakku. Sekarang, nah ini yang menarik. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ya, sekarang ini kamu telah mengenal dia dan telah melihat dia. Apakah Bapak itu turun ke bumi? Enggak. Bapaknya tetap ada di headquarter di surga sana. Di tempat yang tak terhampiri itu. Tapi kenapa Yesus mengatakan, sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Sebenarnya siapa yang dikenal dan siapa yang dilihat oleh murid-murid itu? Ya Yesus. Ya. Jadi Yesus itu menarik pengertian seperti ini. Kalau kamu melihat apa yang aku lakukan, kalau kamu mendengar apa yang aku katakan, ya, disitulah kamu mengenal. Bapak itu perbuatannya seperti ini. Bapak itu suaranya seperti ini. Keinginannya, perintahnya, maunya seperti ini. Seperti apa yang aku katakan itu. Jadi apa yang aku katakan itu bukan diriku. Saya hanya mewakili seperti Bapak ngomong, lalu saya ucapkan omongan Bapak itu di depan kamu semuanya. Jadi omongan yang kamu dengar itu bukan omonganku. Tapi omongannya Bapak. Amin. Yang kamu lihat aku menyembuhkan orang sakit, itu bukan perbuatanku. Tapi itu perbuatan Bapakku. Dan sekarang kamu boleh melihat. Melihat siapa? Melihat Bapak. Bukan wujud pribadinya, tapi perbuatannya. Amin. Yang dimanifestasikan oleh Tuhan Yesus di depan para murid-muridnya itu. Nah, ayat ini begini, saudara. Jadi nggak pernah Bapak itu turun ke bumi, nggak pernah. Jadi walaupun dibilang kamu mengenal dan kamu telah melihat, yang dilihat ya Yesus. Tapi bukan berarti Yesus itu Bapak, bukan. Yesus sedang memperagakan, Yesus sedang memanifestasikan apa saja yang sedang dilakukan oleh Bapaknya atau yang dikatakan oleh Bapak. Nangkep, saudara? Kan nangkep ya wes. Nggak nangkep ya sudah. Saya mau jelasin gimana lagi. Nah, saya harap coba perhatikan baik-baik ya di sini. Kalimat ini jangan disalahartikan. Bapak pernah turun ke bumi, nggak pernah. Allah Bapak nggak pernah turun ke bumi. Yang turun Yesus. Tapi Yesus bilang, kamu melihat apa yang aku lakukan, kamu mendengar apa yang aku katakan, kamu telah mengenal dan melihat Bapa. Amin. Yohanes 15 ayat 15.
Dan ya, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Amin. Nah, tadi Yohanes 14:6 itu action, perbuatan, mujizat-mujizat, ya, kuasa yang didemonstrasikan oleh Tuhan. Yohanes 15:15 mengatakan apa yang semua kedengar dari Bapa. Amin. Nah, sekarang ayat 19, Yohanes 5 ayat 19. Tuhan Yesus berkata, lalu Yesus menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Jadi Yesus memberikan alasan ini, apa yang dia lakukan semuanya ini, itu atas dasar dia melihat Bapaknya. Yohanes 8 ayat 28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ya, nah, saudara, kita bersyukur ya, ada Tuhan Yesus. Sehingga apa yang tak bisa kita mengerti, apa yang tidak bisa kita jangkau, akhirnya gara-gara kita terima Tuhan Yesus, kita boleh mengenal Bapa. Kita boleh sampai kepada Bapa. Kita boleh mengerti tentang hatinya Bapa. Kita boleh mengerti tentang pikirannya Bapa melalui Tuhan Yesus. Nah, sekarang untuk kita lebih lagi dapat mengenal tentang Bapa melalui Yesus ini, sekarang itu tergantung. Tergantung apa? Tergantung sikap kita, ya. Sikap kita terhadap Yesus. Ya. Sikap kita terhadap Yesus. Tadi di awal saya sudah katakan, kalau Anda hanya mencari Yesus untuk solusi hidup Anda, ya hanya sampai di situ. Anda mendapatkannya. Tapi kalau Anda mengerti bahwa Yesus ditugaskan oleh Bapaknya untuk memperkenalkan Bapaknya, Anda boleh tanya apa saja tentang Bapak itu kepada Tuhan Yesus. Amin. Rahasia-rahasia Bapak boleh Anda tanyakan kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus harus memberitahukan semuanya kepada Anda. Amin. Enggak semua orang diberitahu kepada Tuhan Yesus. Ingat, ketika Tuhan Yesus ngomong kepada semua orang-orang banyak, ya, dia berbicara ya dengan perumpamaan. Sehingga orang yang mendengar itu tak pernah mengerti. Ya. Tak pernah mengerti. Tapi kepada murid-muridnya dia memberikan penjelasannya. Sehingga murid-muridnya mengerti apa yang diberitakan oleh Tuhan Yesus itu. Kuncinya di mana? Yesus berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Apa artinya? Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya, ayat itu sebenarnya artinya agak sedikit unik, saudara. Ya, ketika orang tanya pada saya, murid saya tanya pada saya, Pak, apa artinya barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar? Terus saya jawab begini, secara singkat dan praktis, ya. Barang siapa bertanya akan dijawab. Loh, kok jawabannya gitu? Nah, sekarang gini, ya. Kamu pernah mendengar jawaban dari Allah gitu? Ya itu Pak masalahnya. Saya pengen dengar suara Tuhan. Tapi yang datang hantu. Dan kekhawatiran, kecemasan itu yang paling kuat suaranya. Gitu enggak? Suara yang menakutkan, suara yang menggelisahkan, suara kekhawatiran, ini dan itu. Nah,
Tapi suara Tuhan membawa damai, membawa masa depan. Nggak pernah saya dengar, Pak. Bagaimana saya bisa dengar suara Tuhan, Pak? Nah, saya bilang, coba ya, kalau kamu ya tanya mau dengar suara Tuhan, saat kamu datang di hadirat Tuhan, nggak dengar suara Tuhan, mulai dari dirimu. Ya. Mulai dari dirimu. Tanya sesuatu kepada Tuhan. Kalau kamu tanya, Tuhan itu hidup, dia akan menjawab pertanyaanmu juga. Amin. Karena ada beberapa ayat mengatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawabnya. Amin. Nah, berseru, tanya kepada Tuhan. Kenapa banyak rahasia-rahasia yang disingkapkan di dalam Revival Total Ministry ini? Karena kita tahu caranya. Ya, kita adalah orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Ya, kalau kita nggak ngerti tentang ayat ini atau tentang istilah ini dan itu, kita tidak main interpretasi lalu menafsirkan, tidak. Kita bawa kepada Tuhan. Tuhan, ini artinya apa? Ini maksudnya apa? Ketika kita mengatakan seperti itu, nanti dia akan mengisi pikiranmu dengan jawaban ini dan jawaban itu. Sampai kadang-kadang saya loh, wow, luar biasa. Untung nanya. Kalau nggak nanya, nggak tahu. Ya, nah banyak kadang-kadang orang-orang yang sok tahu. Padahal itu bukan kebenaran yang dikatakannya. Istilah saya adalah orang buta menuntun orang buta. Ya, Anda bertanya kepada orang yang tidak tahu dan orang yang tidak tahu itu mengajak Anda jalan bersama dengan Anda. Kecemplung jurang ya bareng, amin. Nah, ngerti maksud saya ya? Saya tidak menghakimi di sini, tidak. Ya, tapi kebanyakan orang-orang yang hanya berpikir tentang Allah yang tak terpahami dan dia semakin nggak mengerti, lalu mencoba untuk menjelaskan, itu sama seperti orang buta memberitahu kepada orang buta, menuntun orang buta, kecemplung bareng nanti. Kalau tidak tahu tentang sesuatu, tanya ke sumbernya, ya, dia pasti akan menjawab. Semua yang punya telinga, hendaklah mendengar. Amin. Saudara tahu, fungsi telinga itu apa? Kenapa manusia itu diberi telinga oleh Tuhan? Supaya boleh mendengar. Amin. Apa yang kamu dengar? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Gak asal dengar, saudara. Karena iman itu universal. Imanmu itu model apa tergantung sumbernya. Kalau sumbernya dari Tuhan, kualitasnya pasti rohani. Tapi kalau sumbernya dari dunia, imanmu iman yang rohana. Amin. Nah, bukan rohani lagi, tapi rohana. Amin. Nah, oleh sebab itu, kita harus mulai ya, lihat apa saja yang dikatakan oleh Tuhan itu. Lihat sikap. Ya, sikap kita terhadap Yesus itu apa? Ya, jangan hanya sekedar cari solusi hidup. Banyak sesuatu yang lebih mengarah kepada Bapa. Nanti Tuhan Yesus juga akan memperkenalkan Bapa kepada orang-orang percaya. Hubungan kasih terhadap Tuhan Yesus, itulah yang menentukan apakah Anda boleh berkenalan dengan Bapa atau tidak. Nanti dilihat nih, saudara. Nggak semua orang boleh kenal dengan Bapa. Ya, dilihat dulu hubungannya. Ya, hubungan kasihmu terhadap Tuhan itu seberapa. Ya, Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya terlebih dahulu di dalam hidup orang-orang yang mengasihinya. Lalu ia akan membawa Bapa surgawi itu tinggal bersama dalam diri orang percaya. Lalu Bapak itu sendiri mengasihi dia dan menjawab langsung semua permintaannya yang diajukan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang Allah telah memberikan otoritasnya
kepada Tuhan Yesus untuk memperkenalkan dirinya kepada siapa saja yang mengasihi Tuhan Yesus. Jadi tergantung hubungan Anda dengan Tuhanlah Anda dapat mengenal Bapa dan memandang wajah. Amin. Saudara, kita lihat, gak semua orang itu spesial di hadapan Yesus. Saya tidak ngomong yang orang kalangan banyak atau umum saja. Saya lebih ke yang spesifik, ya, yang notabene disebut murid atau rasul. 12 orang itu murid yang dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Tapi dari 12 murid ini Anda tahu, ada 3 bagian. Ya. Ada kelompok yang disebut 9 murid. Yang kerjaannya jaga gawang. Ya. Nah, aku di sini aja ya. Tunggu. Aku mau pergi dengan 3 muridku, yaitu Petrus, ya, Yakobus dan Yohanes. Pergi. Nah, ini 3 murid pilihan. Ya, tadi saya gambarkan di situ. Ketika Yesus ada di Bukit Tabor, lihat ya, yang boleh melihat Bapa, yang boleh melihat Tuhan Yesus dimuliakan, ada Musa, ya, dan ada Elia. Ya. Ini siapa? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kenapa nggak diajak 12-12-nya? Nah, saudara, kita lihat. 3 orang ini, level kasihnya kepada Yesus itu beda dibanding yang 9 itu. Dari 3 murid itu pun, Yesus memuji 1, namanya Yohanes. Itu enggak ya? Yohanes itu dikatakan murid yang sangat dikasihi. Hubungannya luar biasa dengan Yesus. Dia selalu bersandar. Kalau duduk itu bersandar di dadanya Yesus. Sampai orang bilang katanya, Yohanes itu bisa menghitung detak jantungnya Yesus. Luar biasa ya. Hubungannya seperti itu. Dan Yesus pernah menubuatkan. Di antaramu, ya, ada yang tidak akan mati sampai aku datang. Dan dimaksud itu Yohanes, ya. Tapi sama Yesus direvisi. Itu kalau aku menghendaki, ya. Tapi kalau enggak ya mati. Yohanes mati enggak? Mati sebelum kiamat. Itu menjadi pertanyaan. Katanya enggak mati. Lah kok mati? Kan di ayat yang sama, di pasal yang sama itu, Yesus kan mengakhirinya dengan revisinya. Jika aku menghendakinya. Memang dia pernah mengatakan tidak akan mati. Tapi jika aku menghendakinya. Tapi ternyata kehendak Tuhan beda. Yohanes akhirnya mati. Ya, mati tua tapi dia. Kalau yang lainnya mati martir. Ya, jadi martir. Yohanes itu ya, tidak mati secara martir tidak. Tapi mati tua di Pulau Patmos sana itu. Setelah mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Ya, itu bedanya. Orang-orang yang mengasihi. Ada orang yang punya hubungan dengan Tuhan Yesus demikian, saudara. Anda mau menduduki yang mana? Apakah Anda cukup puas jadi murid RTM? Ini kedua muridan. Tidak bolong, Pak. Pagi ada, siang ada, ya, sore ada, malam ada. Sampai saya dibilang, Pak, sama teman saya, kamu itu kayak Allah Maha Hadir. Ya, waduh, sudah bangun tidur sampai merem, sudah. Wah, jadwal itu semua kejar seperti itu. Apakah Anda hanya ada di dalam level sebagai orang yang hanya jadi notabene murid? Amin. Enggak cukup, saudara. Ternyata dari kelompok murid itu ada kelompok namanya 9 murid itu. Yang tak pernah punya pengalaman supranatural. Amin. Jadi cuma jaga gawang saja. Dan banyak gagalnya ketika pelayanan. Ya.
Sampai Yesus datang, baru Yesus yang menyelesaikan itu ya. Nah saudara, tapi yang 3 murid itu dibawa oleh Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan bawa 3 murid itu? Pasti dia spesial. Dari mana? Dari hatinya. Seberapa dalam, seberapa besar Anda mengasihi Tuhan Yesus. Dia berkata, kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan. Amin. Segenap, segenap, segenap. Kalau hari ini Anda baru 1/4, tingkatkan setengah, naik lagi 3/4, sampai memenuhi target yang dituntut oleh Tuhan. Segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Amin. Nah, saudara, kasihmu harus semakin dalam dengan Tuhan itu. Nah, bentuk kasih itu adalah memberi, bukan menuntut. Kalau Anda mengasihi Tuhan Yesus, saya yakin doamu akan berubah. Tidak dipenuhi dengan tuntutan-tuntutan. Tapi Anda mau ngerti tentang dia. Ya, setiap ketemu dengan Tuhan Yesus, Anda mau buka hati. Tuhan, isi hatiku dengan hatimu. Isi pikiranku dengan pikiranmu. Itu tanda orang atau sikap orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Kalau banyak tuntutannya, oh Tuhan, tolong ini Tuhan, tolong itu Tuhan, tolong sana Tuhan, tolong sini Tuhan. Nah, itu bukan mengasihi. Itu memanfaatkan. Ya. Enggak dosa, enggak. Ya. Doa minta ini, minta itu. Enggak dosa, tidak. Dia bilang. Ya. Tapi kalau Anda ada di daerah itu terus, itu menunjukkan sikap Anda kepada Tuhan Yesus itu seperti itu. Amin. Coba mulai belajar. Ya. Kalau Anda mulai mengesampingkan kebutuhan, lalu Anda memprioritaskan Tuhan, Anda nanti lihat, walaupun Anda tidak meminta untuk disembuhkan, atau Anda sembuh. Ngerti nggak saudara? Maksud saya. Kadang-kadang kita ini terlalu terfokus dengan masalah kita. Sehingga hari lepas hari, kita menuntut Tuhan kita. Amin. Allahmu tahu segala kebutuhan. Dia akan memenuhi setiap kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus itu. Tugasmu cuma satu. Berikan hatimu kepada Tuhan. Ku berikan hatiku dan dompetku dan jiwaku. Amin. Nah, semuanya bagimu. Wah, saudara. Berikan hatimu kepada Tuhan. Amin. Tiap hari Anda hancur hati ketika memikirkan Tuhan. Amin. Siapa yang mulai begitu? Kita berdoa. Ini bukan air mata penderitaan, bukan. Tapi air mata sukacita. Boleh berjumpa Tuhan. Boleh mengasihi Tuhan. Boleh dipercayakan untuk mengetahui ini dan itu. Ucapan syukurmu di hadapan Tuhan itu membuat Anda itu sampai menangis di hadapan Tuhan. Saya pernah satu kali saya nggak berhenti sampai berapa jam. Air mata itu mengalir terus. Sampai saya berpikir, Gideon, kenapa kamu jadi cengeng seperti itu? Ya, itu ketika saya mulai dilawat oleh Tuhan. Ketika saya mulai memberikan hati saya kepada Tuhan. Betul, saudara. Banyak hal, saudara, yang membuat saya itu nggak harus mengucap syukur kepada Tuhan. Itu membuat saya selalu menangis. Ingat Tuhan, aduh Tuhan, Engkau bisa terima, nangis lagi itu ya. Sampai akhirnya keluar kamar orang tanya, kenapa bengkak seperti itu? Nah, udahlah. Ini lawatan Tuhan, saya bilang. Oh, Tuhan lawatin kamu seperti itu ya. Nah, apa yang ceritakan? Nah, saya mulai ceritakan pengalaman dengan Tuhan. Ya. Nah, saudara. Coba mulai nanti saya harap ini menjadi pengalaman yang baru bagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Coba ubah sikap Anda kepada Tuhan. Amin. Itu tergantung hubungan Anda dengan Tuhan.
Anda dapat mengenal Bapa dan boleh memandang wajahnya atau tidak. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku datang dari Allah dan sekarang aku ada di sini. Lagi pula, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Amin. Ya. Nah, Yesus menegur para orang-orang Farisi. Karena dia selalu memusuhi Yesus. Tapi ngakunya dia percaya kepada Allah. Jikalau Allah itu Bapakmu, tanda orang mengakui Allahnya sebagai Bapaknya adalah mengasihi Yesus juga. Amin. Ya. Kalau kamu nggak mengasihi aku, mana mungkin kamu mengasihi Bapakku? Jadi dimulainya dari mana? Dari hubunganmu dengan Yesus dulu. Ketika hubunganmu baik dengan Yesus, itu akan membawa Anda punya hubungan yang baik juga dengan Bapa. Seberapa dalam engkau mengasihi Yesus, seberapa dalam juga engkau akan mengasihi Bapa dan mengenal tentang Bapa itu. Amin. Jadi Yesus bilang, kamu bilang Allah itu Bapakmu. Tapi kenyataannya kamu memusuhi aku. Mana mungkin itu bisa terjadi? Yesus bilang ini, ya, ini sebuah mekanismenya seperti itu. Jadi kita nggak usah pakai alam roh, saudara, enggak. Ya, Anda mendeteksi orang itu mengenal dan mengasihi Allah, boleh Anda lihat apakah dia mengasihi Yesus atau tidak. Kalau dia tidak mengasihi Yesus, omong kosong. Kalau dia mengasihi Allah. Karena akses untuk kepada Allah harus melalui Yesus. Seberapa dalam engkau mengasihi Yesus, itulah takarannya. Anda boleh mengenal dan mengasihi Allah juga. Amin. Ya. Haleluya. Haleluya. Oke. Sekarang Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Tanda mengasihi Yesus harus nuruti perintahnya Tuhan Yesus. Setiap hari hidup harus dikendalikan oleh Tuhan Yesus. Melakukan perintah, renungkan firman-Mu, ya. Melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Wah, perintah Tuhan itu berat? Oh, enggak. Perintah Tuhan itu enggak berat, saudara. Dia tidak akan memberikan, ya, pencobaan-pencobaan yang melebihi kekuatanmu. Dia akan perintahkan sesuai dengan kapasitasmu. Kalau orang diperintah oleh Tuhan Yesus dan dia merasa itu berat dan tak bisa dan tak mampu, itu sebenarnya bukan dia nggak bisa, bukan berarti dia nggak mampu, bukan. Dia malas untuk melakukannya. Orang malas berkata, di luar ada singa. Artinya apa? Dia enggan untuk melakukannya. Keluar aja belum, sudah bilang ada singa. Ya, perintah Tuhan itu nggak berat, saudara. Beda dengan Taurat. Taurat itu banyak orang gagal untuk melakukannya. Tapi perintah Tuhan Yesus itu dijamin semua yang ngikutin, yang melakukannya, mereka bisa melakukannya. Karena apa? Dia yang memerintahkannya. Dia juga menyertai untuk membuat Anda berhasil melakukan perintahnya. Amin. Itu bedanya. Walaupun kelihatannya dibanding dengan Taurat, hukumnya jauh lebih tinggi. Ditingkatkan, tapi bisa. Kenapa? Tuhan yang nyuruh. Tuhan ikut serta. Ya, Tuhan menyertai. Dan Tuhan membuat Anda
berhasil semuanya. Amin. Nah, jangan malas untuk melakukan kehendak atau perintah Tuhan. Orang malas itu seperti ya engsel pintu, bergerak tapi bergerak di tempat. Muter, ya, nggak pernah melakukan apa-apa. Yohanes 14 ayat yang ke-21. Yohanes 14, 21. Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan aku akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Jadi korelasi Anda dengan Tuhan Yesus ini menentukan hubungan Anda juga nantinya dengan Allah Bapa. Yohanes 14:23. Yohanes 14:23. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Amin. Ya, harus mau mengasihi Yesus. Yohanes 16:26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Ya, saudara, ketika kita awal-awal jadi orang percaya, kalau kita meminta pada Bapa, selalu minta nih, Tuhan Yesus, tolong dong mintain kepada Bapak itu. Sampai satu level, dan Yesus bilang gini, nggak bisa begini terus. Ya, akhirnya kita diajarin doa Bapak kami itu ya. Kalau berdoa Bapak kami, artinya apa? Bapakku ya Bapakku, Bapakmu. Ya, Bapakku ya Bapakmu. Jadi sekarang kita menghadap Bapak yang sama. Kalau aku meminta kepada Bapak, kamu sekarang boleh juga minta kepada Bapak. Artinya apa? Sekarang Anda boleh direct, ya, boleh langsung ngobrol sama Bapak itu. Dulu nggak bisa. Zaman orang-orang perjanjian lama, orang pengen tahu agendanya Bapak, Yesusnya yang turun. Sekarang kita sebagai orang-orang perjanjian baru, wah ini kabar baik bagi kita semuanya. Yesus bilang, kamu boleh langsung kepada Bapa. Kamu boleh langsung kepada Bapa. Ya, dalam namaku minta langsung kepada Bapakku. Ya, nah, karena kamu mengasihi aku, Bapakku juga mengasihi kamu. Ini prinsip-prinsip dasarnya harus Anda pegang. Kalau Anda nggak bisa menembus kepada Bapa, coba cek hubunganmu dengan Tuhan Yesus. Kalau hubunganmu baik dengan Tuhan Yesus, Anda akan lebih cepat untuk mengenal tentang Allah Bapa yang katanya adalah tak pernah bisa dimengerti dan tak pernah bisa dipahami itu. Ya, oke. Ayat penutup untuk malam hari ini. Yohanes 12 ayat 26. Yohanes 12 26. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa yang melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Wow, ya. Melayani Tuhan Yesus nanti dihormati oleh Bapa. Jadi yang kasih reward siapa? Yang kasih reward Bapa. Kasih penghormatan kepada Anda. Karena Anda melayani Yesus. Yang punya tuayan siapa? Yesus. Yang punya proyek siapa? Yesus. Ya. Nah, sekarang Anda boleh menjadi hamba Allah. Dengan dilengkapi kuasa Roh Kudus, Anda pergi. Ya, mulai bekerja untuk Tuhan. Ketika Anda menyebut Yesus sebagai Tuhan, Anda adalah hambanya. Amin.
yang melakukan kehendaknya, melakukan apa yang Dia tugaskan kepada kita semuanya. Di situ Tuhan bilang, siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Amin. Oke, Bapak Saudara, besok kita lanjutkan kembali tentang masalah mengenal Bapa ini. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Secara personal, Anda mau bertumbuh terus setelah mengenal Tuhan Yesus, sampai Anda boleh mengenal Bapa lebih dalam lagi. Sekarang tergantung nanti seberapa suci hatimu di hadapan Dia. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.